warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Afwaf Aziza Salsa, nomor absen 7 dari kelas 92. Hari ini saya akan membuat tapai singkong. Tujuan saya membuat tapai singkong adalah untuk mempraktikkan pembuatan produk bioteknologi konvensional yang dibantu oleh organisme jamur, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, pembuatan tapai singkong sangat mudah loh. Mau tahu caranya? Ayo ikuti saya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu langsung atau pengukus yang sudah diisi air kurang lebih 1 liter, baskom yang sudah diisi air, ini digunakan untuk merendam singkong ketika kita sedang mengupas, wadah sebagai tempat fermentasi, pisau, dan talenan. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 kg singkong, daun pisang, 2 keping ragi tapai, dan 2 sendok makan gula pasir. Ini merupakan selera masing-masing. Perbandingan yang saya gunakan dalam membuat tapai yaitu 1 kg singkong dibanding 2 butir ragi tapai, atau sama saja dengan 1 dibanding 2. Kemudian jika saya memiliki 125 kg singkong, berapa banyak ragi tapai yang saya butuhkan? Banyaknya ragi tapai yang saya butuhkan yaitu 1 banding 2 sama dengan 125 dibanding X. Ini dikali silang, berarti 1 dikali X sama dengan 125 dikali 2. 1 kali X sama dengan X sama dengan 125 dikali 2 sama dengan 250. Jadi, ragi tapai yang saya butuhkan adalah 250 butir. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pembuatan. Pertama, potong singkong sesuai selera. Kemudian, kupas kulit singkong. Setelah semua singkong sudah dikupas, kita kerik-kerik agar nanti setelah dikukus tidak berlendir. Setelah semua singkong selesai dikerik, kita cuci di air mengalir sampai bersih. Setelah semua singkong selesai dicuci, panaskan langsung. Kemudian masukkan singkong ke dalam lontong dan masak kurang lebih 25 menit. Untuk menunggu singkong matang, kita akan mencuci peralatan yang kotor. Itu kita akan menghaluskan 2 keping ragi tapai.
Setelah singkong selesai dimasak, ambil singkong menggunakan garpu, taruh di piring, dan dinginkan. Kita tunggu agar singkong benar-benar dingin. Setelah singkong dingin, siapkan wadah, lalu lapisi dengan daun pisang. Daun pisang serta singkong saya dapatkan dari kebun milik tetangga saya. Kemudian, ragi tapai saya beli di toko kue di daerah Muncul. Satu saset isinya 4 keping dan harganya 2.500. Setelah wadah siap, lapisi singkong menggunakan bubuk ragi tapai. Pastikan saat mengambil singkong tidak menggunakan tangan langsung, agar singkong tidak terkontaminasi bakteri, karena dapat merusak singkong sehingga gagal menjadi tapai. Setelah selesai melapisi singkong dengan ragi tapai, kita susun ke dalam wadah. Setelah itu, kita taburi gula. Setelah selesai menaburkan gula pasir, tutup wadah dengan rapat agar udara tidak dapat masuk. Tunggu hasil fermentasinya selama 2-3 hari. Semakin lama fermentasinya, semakin asam pula rasa tapainya. Tetapi karena saya lebih suka rasa tapai yang manis, saya akan melakukan fermentasi selama 2 hari. Sampai jumpa 2 hari kemudian. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Akilah Afaf Aziza Salsa. Setelah 2 hari fermentasi, sekarang kita akan melihat hasilnya. Wow, wangi. Sekarang saya akan meminta ibu saya untuk mencicipi tapai singkong yang telah saya buat. Empuk tapi manis dan rasanya legit tapenya. Pokoknya maknyus. Halo semuanya, karena tapai saya sudah jadi, saya akan menginovasikan sebagai bahan campuran dari es buah. Ide ini saya dapatkan mengingat kita akan memasuki bulan puasa. Es buah ini bisa saya jual sebagai takjil atau makanan pembuka puasa. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu buah naga, 1 buah seharga 5.000 untuk 4 porsi, 1 saset susu kental manis harga 1.500 untuk 1 porsi, kolang-kaling 1 ons seharga 2.000 untuk 4 porsi, anggur hijau seharga 5.000 untuk seons untuk 4 porsi, apel malang 1 ons seharga 2.000 untuk 3 porsi, tapai singkong sesuai harga pasaran untuk 1 ons seharga 1.500 untuk 3 porsi, 1 botol sirup marjan seharga 20.000 untuk 8 porsi, dan es batu ukuran besar seharga 5.000 untuk 5 porsi. Untuk 1 porsi es buah, saya harus mengeluarkan modal sebesar 9.200. Kemudian, saya akan jual es buah ini 1 porsinya seharga 15.000, sehingga saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 5.800 per porsi. Sekarang, saya akan meminta orang lain untuk mencicipi es buah yang akan saya jual. Saya akan meminta tetangga saya untuk mencicipi es buah yang akan saya jual. Esnya terasa manis dan segar.
juga meminta ayah saya untuk mencicipi es buah tapai yang saya buat. Oke, saya coba. Benar-benar mantap. Ada lagi nggak semangkok lagi? Selain itu, saya meminta ibu saya untuk mencicipi es buah yang akan saya jual. Aku cobain tapenya dulu. Enak, tapenya legit. Esnya rasanya segar sekali. Di praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tapai termasuk dalam bioteknologi konvensional karena memanfaatkan organisme secara langsung untuk membuat produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Pada proses pembuatan tapai, jamur atau ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Kondisi tersebut akan membuat jamur atau ragi merubah glukosa menjadi alkohol. Selain itu, dalam pembuatan tapai, ragi atau jenis jamur Saccharomyces cerevisiae akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tapai terasa manis apabila sudah matang, walaupun tidak diberi gula sebelumnya. Tetapi, dalam praktikum, saya menambahkan gula, sehingga tapai saya terasa lebih manis. Terakhir, kegagalan dalam pembuatan tapai biasanya dikarenakan enzim pada ragi atau jenis jamur Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang dapat mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Sekian video praktikum membuat tapai milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.